setelah pulau Jawa itu terbelah menjadi dua, itu akan muncullah seseorang penolong yang disebut itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan menyajikan sebuah tema tentang ciri-ciri akhir zaman, bercerita tentang di sekitar cerita lokal ala rakyat Jawa Tengah, yaitu yang akan menjadi sebuah di akhir zaman itu adalah tanda-tandanya dari Gunung Slamet yang ciri-cirinya konon dalam cerita para leluhur di Jawa Tengah, Gunung Slamet yang berbatasan di antara Pemalang dan Banyumas atau kota Tegal, itu Gunung Slamet itu sudah dikurisi. Yang disebut dikurisi itu seperti penganten yang dikurisi itu dibersihkan pinggir-pinggirnya atau dibersihkan tapis miringnya di kelilingnya. Tapi kalau dalam versi atau dalam pendapat saya, yang namanya dikurisi itu dibersihi, orang zaman terdahulu bilang itu kalau sudah dibersihkan di sekelilingnya di putaran Gunung Slamet, yaitu yang disebut dibuat sebuah jalan karena ada kata-kata bertemu gelang. Yang bertemu gelang itu berarti jalan yang melingkar di antaranya di sekitar daerah Baturaden, memutar ke barat dan ke utara, lalu bertemu lagi di arah selatan. Itu yang disebut bertemu gelang, itu ciri-cirinya akhir zaman. Nah, di sini menyikapi bahwa akhir zaman itu bukan berarti akhir zaman sudah tidak ada zaman lagi, tapi akan berganti zaman yang baru yang kita belum temui zaman-zaman tersebut. Dan para leluhur bilang terdahulu juga bahwasanya setelah Gunung Slamet itu dibersihkan, di sekelilingnya bertemu gelang, itu akan amblas, hilang. Nah, itu yang akan terjadinya pulau Jawa terbelah jadi dua. Nah, di sini pun juga perlu kita terjemahkan, perlu kita pelajari bahwasanya itu pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Artinya di sini itu kalau menurut dalam versi saya itu bukan berarti pulaunya yang terbelah, akan tetapi sifat di antara kemanusiaannya itu yang keyakinan atau kepercayaannya itu akan menjadi terbelah dua. Yaitu kata-kata orang terdahulu itu kan memang harus dipelajari, tidak boleh ditelan begitu saja, karena orang terdahulu itu kalau berbicara itu singkat, padat, tapi akan panjang makna yang telah disampaikannya. Nah, setelah itu dalam cerita orang terdahulu itu, setelah pulau Jawa itu terbelah menjadi dua, itu akan muncullah seseorang penolong yang disebut itu Sang Kesatria Piningit. Nah, di sini mengatakan bahwa kalau Sang Kesatria Piningit menolong dengan adanya terbelahnya pulau Jawa menjadi dua. Kalau di dalam batas kemampuan saya itu, sang penolong Satria Piningit itu berarti orang yang punya satu keyakinan dan orang yang punya satu pendirian, lalu dibagikan kepada saudara-saudaranya semua yang masih mengikuti perjalanan dalam para leluhur terdahulu, yang pada akhirnya nanti orang itu akan ingat dan terbangun kembali bahwa kita itu tidak boleh terbelah menjadi dua di dalam keyakinannya. Ini menurut dalam versi saya, dengan adanya pulau Jawa itu akan terbelah menjadi dua.
Mudah-mudahan dalam cerita dari para leluhur itu bahwa semua apa yang telah disampaikan oleh para leluhur itu hanya kata kiasan atau sebuah siloka yang perlu kita pelajari hingga menjadi tidak ada akan terjadi sebuah tragedi bencana atau apapun, karena kita itu sebagai orang yang hidup di tanah Jawa itu selalu itu harus ingat kepada leluhurnya apa yang telah disampaikan agar kita itu dalam hidup untuk di masa yang akan datang itu hidupnya selalu berhati-hati. Nah, dengan kemunculannya sang kesatria tersebut itu yang disebut sang penolong, artinya itu mengingatkan kepada orang-orang yang masih dalam keadaan kebingungan, yang boleh dikatakan itu ada kata pepatah dari Sri Aji Jangka Jayabaya yang dibilang tema, dibilangnya itu perak. Nah, yang disebut tema dibilang perak itu artinya berarti tema itu kan harganya lebih murah daripada perak. Itu dibilang itu perak, artinya itu berarti kan yang dianggap iya itu ternyata bukan, yang dianggap bukan ternyata iya. Itulah ciri-ciri dari sang penolong yang selalu itu diceritakan oleh versi kita di tanah bumi Nusantara. Selalu orang menduga-duga akan tetapi tidak pas kepada dugaannya, bahwa yang emas dibilang tembaga. Nah, itu kan juga bisa diarti katakan yang dibilang tembaga itu emas. Terus burung dandang dianggap kuntul, itu kan juga bisa kata kiasan untuk agar kita itu tidak salah menduga atau salah mengartikan atau tidak salah untuk memahami yang putih itu ya putih, yang hijau itu hijau. Itu ibarat kata pepatah itu kan seperti itu dalam bahasa orang terdahulu. Banyak kata kiasan yang perlu kita itu pelajari dan kita bahas agar kita itu tidak salah paham untuk menjalani dalam kehidupan di masa yang akan datang, masa-masa yang sulit dan masa-masa yang dalam cerita itu akan banyak sesuatu kejadian-kejadian yang kita itu tidak pahami dan tidak mengerti. Nah, ini dalam cerita dalam versi saya yang ada di dalam batas kemampuan, yang dalam cerita para leluhur itu di tanah Jawa atau Jawa Tengah, kami ceritakan sedikit ulasan tentang Gunung Slamet. Barangkali ada sesuatu kekurangan atau sesuatu keliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil segi positifnya, buang sisi negatifnya, agar kita itu selalu itu dapat dalam kehidupan eling dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.